Kang, dengar-dengar nih dari informasi dari masyarakat, benar Kang berseteru dengan Pak Haji Ruhimat? Tetapi ada sesuatu yang memang Hebatnya mau on the track, tapi kiri kanannya yang ngajak tidak on the track Ah begitu. iya, iya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita ketemu di segmen podcast Hongxia. Saya Dadang Metro, kita akan mengupas sebuah informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Bersama calon Bupati Kabupaten Subang 2024-2029, Kang Asep Rohman Nimjati atau yang akrab disapa Kang ARD. Apa kabar? Baik, Kang ARD? alhamdulillah, Aduh, Dadang. kemana aja Alhamdulillah. ini? Ada, ada aja biasa sibuk kesehari-harian, Pak Dadang. Aktivitas selama ini jelang pilkada yang mungkin beberapa bulan ke depan masih agak lama nih. Yang sudah dipersiapkan apa kira-kira? Yang jelas kita sapa masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Subang, 253 desa yang ada di Kabupaten Subang. Kita sapa semua masyarakat, kita tanyakan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kabupaten Subang untuk pemimpin Subang ke depan, aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Itu yang selalu kita keliling menyapa masyarakat di Kabupaten Subang. Nah, terus kemudian begini, Kak Asep. Banyak publik masyarakat Subang dalam hal ini bertanya-tanya, ini latar belakang Kang Asep nyalon kembali sebagai calon Bupati Subang. Kemudian terakhir kemarin kan sudah berhasil menghantarkan sosok Haji Ruhimat dan Agus Maskur menjadi Bupati Subang. Nah, Ya, latar belakangnya apa sehingga Kang Asep uh, mencalonkan menjadi Bupati Subang nih? Kira-kira apa nih? ya latar belakang saya mencalonkan Bupati Subang 2024 otomatis dong ketika harus ada yang ngusung, yaitu partai. Ketika ada kepercayaan partai beserta ketua partainya untuk mencalonkan bupati, ya saya ikut. Waktu itu pas bulan Maret setahun ke belakang, kalau tidak salah dibuka lah. Ya, partai membuka, partai Nasdem membuka untuk calon bupati 2024. Dari Partai Nasdem. Partai Nasdem. Seperti itu. Selanjutnya, otomatis ketika ada yang usung, yang paling utama ketika saya menjawab, ya sebagai putra daerah, sebagai orang yang lahir di Subang, ingin memberikan kontribusi, baik ide, gagasan untuk Kabupaten Subang sebagai tanah kelahiran. Sepertinya tidak puas nih Kang Asep ya, tidak puas ketika beberapa bupati selama ini di mata Kang Asep tidak puas terhadap karya, sehingga mungkin dari ketidakpuasan itu muncul nurani bagaimana ingin memberikan sebuah kontribusi menciptakan masyarakat yang benar-benar sejahtera dalam keadilan barangkali gitu, sehingga dilatar belakangi oleh Bupati kamari mah geuningan kieu teu sakahayang urang udah gitu. Ya, kalau bicara puas dan tidak puas, kalau kita untuk mengacu kepada arah yang lebih baik, terutama untuk publik, masyarakat Subang dan Kabupaten Subang, kita nggak boleh puas sebagai pemimpin. Kenapa? Karena ketika kita merasa puas, maka stuck di situ pembangunan. Tetapi kalau kita merasa nggak puas, pasti terus ingin rasa membangun, ingin memperbaiki dari semua sendi-sendi ataupun dari semua sisi yang harus kita majukan Kabupaten Subang, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, mulai dari kesejahteraan, mulai dari lapangan kerja, dan masih banyak yang harus kita
gaspol gitu untuk Kabupaten Subang, yang kita ketahui Subang itu akan menjadi kota industri gitu. Nah, ini yang harus kita cepat-cepat, mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri sebagai orang Subang ya. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Iya. Seperti Kalau itu. menurut kacamata Kang Asep sendiri, ketika saat Pilkada 2018 menjadi ketua tim pemenangan Ya, Haji Ruhimad dan Agus Maskur, ya. dalam perjalanannya di mata Kang Asep berhasilkah atau seperti apa ini kira-kira? Dilihat dari kacamata mana dulu berhasil dan tidak berhasil. Hmm. Kalau dari sisi 5 tahun menjabat dan selesai sekarang itu berhasil. Tetapi kan keberhasilan capaian itu harus diukur dan indikatornya ada Hmm. ya. Diukur dari mana? Bisa ngukur ya harus disurvei, harus dengan riset seperti itu. Nah, kalau dari sisi visi misi yang waktu itu dibuat oleh Pak Bupati Wakil Bupati kan, yang jelas kan visi itu menggambarkan terkait arah dan tujuan ketika Bupati Wakil Bupati Pak Ruhimad itu ketika mau memimpin 5 tahun. Ya, melalui program Ah, 9, ya, 9 Jawara itu ya. ya. Nah, misi itu kan ada 5. Waktu di pemerintahan Jimat Akur ada yang disebutnya misi Panca 5 Jimat Akur. Subang Bupati kemarin Pak Ruhimad bersama Pak Agus Maskur ikut punya visi yang Subang yang bersih, sejahtera, Hmm. dan bermartabat seperti itu. Hmm. Nah, dari visi itu dijabarkan lagi di misi yang tercantum. Nah, misi ini kan ada beberapa poin Ya, yang termasuk saya diantaranya baca di variabel PJM, program pada itu. variabel di misi itu dan program-program 9 Jawara ini. Hmm. Nah, dari program-program 9 Jawara ini sudah terlaksana atau belum? Dan sudah terasa oleh masyarakat belum? Keberhasilan kan bisa diukur dari sana. Nah, ya. Sebagai Seperti ketua pemenangan yang bersukses ya mengantarkan uh, Haji Ruhimad dan Agus Maskur, ini sudah dapat apa kira-kira nih Kang Asep selama 5 tahun pemimpin beliau satu periode ini? saya itu kan ketua tim memang nggak mengharapkan mendapatkan apa-apa. Dari awal ketika saya dipercaya jadi ketua tim pemenangan oleh Mang oleh Pak Ruhimad, Pak Agus Maskur, hanya satu, bahwa setidaknya saya punya peran andil membantu Pak Ruhimad sama Pak Akur ini dalam membangun Kabupaten Subang selama 5 tahun. Ketika Pak Ruhimad, Pak Akur ini membangun Subangnya bagus, baik, dan dijalankan, ya saya sudah Ya, ya, sudah puas ya bersyukur, sudah gitu kan. puas, sudah luar biasa begitu. Dan artinya hasil-hasil karya perjalanan kepemimpinan Jimat Akur ini di mata Kang Asep sebagai ketua pemenangan saat itu juga puas, merasa puas ya. Bisa selamat Eh dalam arti kata ya, selamat beliau memimpin. Kalau kan kita sudah tahu lah, Ya, Subang ini eh, kan masyarakat tuh jangan-jangan ya, ini jadi hat trick gitu ya, gitu. ya, ya. Secara selamatnya saja sudah luar biasa lah Hmm. begitu. Tetapi kalau dari sisi capaian dari RPJMD sebagai ketua tim pemenangan, saya agak Ya. kurang puas sebagai, kenapa kurang puas? Karena banyak apa yang diprogramkan, yang harus dilaksanakan itu, yang tertuang di visi dan misi ini tidak tercapai, Ya, kan tidak terlaksana. saat memimpin kebetulan kan musibah melanda COVID, barangkali Hmm. gitu Kang. 2 tahun COVID. Ya, 2 tahun COVID ini artinya tidak maksimal beliau barangkali kan gitu. Nah saat itu peran ketua pemenangan menyikapi 2 tahun nggak bekerja ini. Wah jagoan saya itu gawe 2 tahun. Harus kemana? Saat itu posisi Kang Asep kepada beliau seperti apa? kita banyak membantu karena saya contoh seperti begini.
Ketika pertama terjadi COVID yang sangat luar biasa, tahun pertama COVID itu, eh, ketika Bupati waktu itu pusing bagaimana terkait sisi anggaran, karena waktu itu instruksi pusat kan Ya. harus ada prioritas APBD untuk diperuntukkan untuk penanganan COVID. Kita bantu sebagai ketua tim pemenangan. Kebetulan saya waktu itu masih, dan sekarang juga masih ketua Pino. Kita bantu untuk mengurangi bebannya Pak Bupati dalam hal pengeluaran APBD. Fokus itu waktu itu kan kita hire bersama-sama perusahaan yang tergabung di anggota Pino untuk menyumbangkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam terkait penanganan COVID-19 waktu itu. Hampir kurang lebih kalau dihitung kita kumpulkan dari anggota Pindo saja hampir 3 miliar lebih. Kita berikan kontribusi baik secara fisik barang, mulai dari hand sanitizer dan alat APK dan kebutuhan para medis, kita bantu semuanya. Kita berikan langsung kepada pihak dari Satgas COVID yang disaksikan langsung oleh Pak Bupati. Ya, Kita artinya support saatnya juga. support kita. Dan kalau berbicara bahwa daerah ini karena tidak bisa melaju dengan baik gara-gara COVID, ya nggak bisa juga ya. Kan yang daerah yang kena COVID bukan Kabupaten Subang saja, banyak mendunia. Tetapi ketika dalam hal baik perencanaan dan penganggarannya, mereka tetap bisa membangun. Kang, dengar-dengar nih dari informasi dari masyarakat, benar Kang berseteru dengan Pak Haji Ruhimat? Wah, enggak juga, Enggak ya? enggak ada, enggak juga. Kita ketemu gini, beranggapan ketika saya tidak pernah kelihatan bareng dengan Purhimat itu berseteru. Kan ketika kita tidak bersama-sama dengan Pak Ruhimat, mungkin saya waktu itu mendampingi hanya 2 tahun lebih lah, 2 tahun 5 bulan dan sisanya. Sisanya kan saya juga punya kesibukan sebagai pengusaha dan pengacara. Ketika kesibukan itu sama-sama Pak Ruhimat juga sebagai bupati dan saya sebagai pengusaha dan pengacara, ya masing-masing mengurus untuk pekerjaannya masing-masing. Artinya jauh di mata tapi tetap di hati, Ya, kan masih gitu ya? saja, masih kita kalau ketemu ketika di acara-acara undangan, di acara-acara pemerintahan kita bareng bersama. Di mata Kang Asep nih, sosok Rohimat itu seperti apa sih? Secara pribadi nih. Ya, Pak Ruhimat sosok yang sederhana lah, apa adanya, sama lah kita seperti, tetapi ada sesuatu yang memang Pak Ruhimatnya mau on the track, tapi kiri kanannya yang ngajak tidak on the track begitu. Begitu. Cuma saya sulit menyampaikannya. Tapi yang jelas tadi digarisbawahi bahwa tidak pernah ada perseteruan antara sosok Kang Asep dengan Pak Haji Ruhimat, kan gitu. Karena di sini publik menerkankan jangan-jangan jauhnya komunikasi antara Kang Asep dengan Haji Ruhimat ada ke perseteruan dan sebagainya. Gitu Nggak ada seperti. Adapun ketika saya berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu kan wajar-wajar saja, sah-sah saja. Ketika nggak semua kepala manusia itu harus sama, berbeda. Ketika berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu kan sah-sah saja. Berarti clear ya, antara Kang Asep dan Kang Haji Ruhimat tidak pernah ada perseteruan, khususnya perseteruan pribadi. Wah, nggak ada ya. nggak ada sama sekali kita. Ya, itunya apa? Ketika perseteruan pribadi, masalahnya apa? Kita nggak ada. Saya ketika mencalonkan bupati, ketika diusung oleh Nasdem gitu, saya pamit ke Pak Ruhimat bahwa saya mau mencalonkan bupati diusung oleh Partai Nasdem gitu. Kemudian gini Kang Asep, apa sih latar belakang Kang Asep nyabub atau nyalon bupati di Partai Nasdem? Apakah melihat sosok Mang Epnya? Apakah Partai Nasdemnya nih? Gitu. Ya karena yang percaya datang ke saya awal Partai Nasdem. Ya, diminta ya? Ya, ketika
waktu itu Mang Ep menyampaikan kepada saya, Kang Asep mau nyalonkan DPR RI, DPRD provinsi, ketua DPRD atau bupati. Saya tanya balik ke Mang Ep. Menurut Mang Ep, saya pantas dan layaknya di mana? Satu itu. Ya, karena layak dan tidak layaknya saya itu bukan menurut pandangan saya sendiri, harus pandangan orang lain. Ketika Mang Ep itu waktu itu setahun ke belakang menanyakan itu kan nggak juga saya langsung itu, karena saya harus merenungkan karena saya lagi fokusnya waktu itu di bisnis, ya, dan membidangi pengacara, dan saya harus izin dulu kepada anak dan istri saya, keluarga, karena ketika kita berkiprah menjadi calon bupati, keluarga harus sudah nomor dua. Ya. Nomor satu udah kepentingan rakyat, udah kepentingan publik yang harus dikedepankan, di nomor satu kan kepentingan waktu, tenaga, pikiran, itu udah ketika kita mencalonkan calon bupati harus 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 betul-betul untuk rakyat, Ya. untuk daerah. Mang EF, Kang, semua masyarakat Subang pasti menilai adalah maestro politik di Iya, Kabupaten Subang ya, ya. gitu kan. Nah, sudut pandang Kang Asep terhadap sosok Mang EF seperti apa? Eh, tadi apa yang jadi tanggapan masyarakat pada mengenai saya selama 1 tahun ini diapit dan didampingi oleh Mang Eep ketika terjun ke masyarakat sosialisasi. Saya melihat langsung masyarakat begitu antusiasnya ketika ketemu dengan Mang Eep. Merasa Mang Eep itu sebagai orang Ketokohannya tua, muncul ya. ketokohannya itu luar Luar biasa biasa. gitu. Saya sangat takjub ke tokohannya beliau. Kenapa? Beliau itu sudah 10 tahun nggak jadi bupati, tetapi masyarakat menganggap bahwa Bupati Subang Mang Eep. Ya. Dan itu saya melihat langsung. Dan ketika Mang Eep terjun ke desa, ke gang-gang dan mendampingi saya, mereka mengeluhkan Mang Eep. Siap. Dan saya ketika terjun ke lapangan, mereka mendampakkan calon pemimpin ke depan itu yang memang tidak ada sekat dengan masyarakat. Kemudian kalau bicara bocoran nih Kang, Ya, kira-kira untuk Pilkada 24 siapa nih kira-kira yang ingin jadi pendamping yang pas nih? Setelah nanti kalau misalkan di Pileg kursi Nasdem luar biasa signifikan, kemudian syukur-syukur 10 ya bisa mengusung Nasdem paket. calon wakil bupati ke depan ketika saya diusung oleh Nasdem menjadi bupati, karena beliau lebih paham dan mengerti terkait kebutuhan Kabupaten Subang ke depan terkait bupati dan wakil bupati. Satu itu. Walaupun Mang Eep sudah menyampaikan secara langsung kepada saya ketika ada gebiar senam di Nasdem di Pagaden, di depan para media bahwa Kang Asep yang nanti menentukan siapa wakilnya. Tetapi kan saya orang yang tahu etika gitu, karena beliau lebih senior daripada saya. Yang jelas saya akan minta arahan dari Mang Eep untuk calon wakil bupati ke depan ketika saya diusung oleh Nasdem menjadi bupati, karena beliau lebih paham dan mengerti terkait kebutuhan Kabupaten Subang ke depan terkait bupati dan wakil bupati. Ini tuh harga mati Kang Asep harus jadi bupati atau suatu saat ketika nanti di perjalanan kemudian partai mengusung wakil bupati. Kira-kira kalau misalkan jadi wakil bupati dijadikan pasangan untuk jadi wakil bupati gimana nih menurut Kang Asep? Mang Ep itu menyampaikan kepada saya sampai hari ini masih belum berubah mencalonkan bupati. Masih belum berubah. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun nanti yang namanya politik dinamis, ya kita tidak tahu. Kita tidak. Tapi sampai hari ini Mang Ep masih menyampaikan kepada saya, Asep harus jadi bupati. Ini berandai-andai Kang. Kalau misalkan Mang EF berpegang kepada sebuah survei, Ya, wah, ini Kang Asep
kumaha mau jadi wakil bupati wae, bupatinya si A. Nah, kira-kira siap nggak ini Kang Asep? Ya Diposisikan sama di wakil bupati. ya. Kalau saya kan bagaimana partai ya, Ah, bagaimana partai ya, karena ya. siapapun seseorangnya tanpa diusung partai itu nggak bisa untuk jadi bupati wakil bupati. Ketika partai memerintahkan ini supaya ini seperti apa tuh ya meminta seperti ini kita jalankan. Ya. Kalau lihat program ke depan, Kang Asep, apa yang jadi skala prioritas ketika nanti diberi amanah, insya Allah terpilih, diizinkan ada izin Allah, jadi bupati. Ya, Skala prioritas apa untuk mengemas Kabupaten Subang ini? pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, infrastruktur, pertanian. Eh, itu kebutuhan dasar masyarakat yang jelas-jelas. Kelimanya saya ingin menerapkan bahwa dari sejak usia dini anak-anak kita harus terapkan yang namanya agama. Nah ini kan banyak pendidikan jelas itu banyaknya masih sesuai dengan badan statistik yang saya dapat masih banyak masa Subang yang tidak tamat SMP masih tinggi. Ya, pendidikan. Terus di kesehatan masih banyak masa Subang yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Gitu. Infrastruktur, jangan jauh-jauh lah, Ya. Pak Dadang. Dari Jalan Sukamelang, Pelabuhan. Dari kantor Pemda itu hanya memakan waktu 10 menit. Ya, ya. Ini kan keluhannya sudah banyak sekarang ini. Masyarakat sudah kukulutus. Ini sudah 5 tahun nggak bisa diperbaiki, gitu kan? Ini hanya 10 menit. Duitnya nggak ada, Pak. Duitnya nggak ada. Kalau bilang nggak ada, gitu kan? Kita kan pernah jadi TP2D, nggak adanya di mana, gitu. Apalagi kalau menjak ke apa dari unsur ke sana, itu juga menjadi keluhan. Ya, itu infrastruktur. Belum lagi di Kampung Cigebang, Kecamatan Serang Panjang, yang mana saya ketika datang ke sana mengeluhkan. Kalau nggak salah desanya saya lupa, cuma Kecamatan Serang Panjang masuknya. Jadi tidak terjamah oleh pembangunan. Itu satu anak SMP itu kan nggak ada sekolah SMP. Di sana kampung situ hanya ada sekolah SD yang gurunya cuma 2. Nah, ketika anak SMP itu mau sekolah, mereka harus melalui jalan 8 kilometer yang tidak layak, yang tidak bisa dipakai oleh kendaraan biasa, ya motor. Dan itu harus lewati jembatan gantung untuk ke Tanggulun, Jati. Nah, ada pun roda 4 mobil itu harus lewati sungai. Kalau nggak saya itu sungainya kurang lebih hampir 15 meter itu. Itu kalau dilalui, kalau nggak meluap airnya oleh mobil juga. Kalau sudah meluap oleh musim hujan gini ya nggak bisa dilewat. Itu mungkin salah satu potret Itu buram. potret buram. Banyak sebetulnya yang PR yang harus diselesaikan. Tata kota juga belum selesai. Kalau misalkan begini Kak, dalam perjalanan tadi bicara politik, di dalam perjalanan politik adalah fleksibel. Ya. Kemudian setelah pileg lalu Mang Ep misalkan. Kemudian ada berapa para ketua partai sesuai dengan hasil survei. Kang Asep sandingkan nih pasangannya dengan Pak Haji Ruhimad. Ya. Itu satu paket dengan Pak Haji Ruhimad ke depan. Kira-kira menurut Kang Asep gimana ini? Aduh. Karena gimana juga kan tidak terlepas dari sebuah sejarah. Haji Ruhimad dulu diusung oleh Partai Nasdem salah satunya. Dan Mang Ep insting politiknya tidak akan salah gitu kan. Lalu misalkan Mang Ep atau siapa mengawin-ngawinkan, udahlah Kang Asep nanti sepaket dengan Haji Ruhimad untuk tampil di periode Pilkada 2024. Kira-kira gimana nih menurut Kang Asep nih? Ya, kalau
tadi sekali lagi saya ini diberi kepercayaan oleh Mang Ep, kepercayaan yang sangat luar biasa yang sulit didapatkan, kepercayaan itu. Karena modal utama itu seseorang itu adalah kepercayaan. Ketika Mang Ep dengan partainya mengusung saya, itu kepercayaan yang sangat Ya. luar biasa yang harus saya jalankan dan harus saya patuhi. Kalau saya orang yang eh, patsun kepada orang, ketika orang itu mempercaya ya silakan, karena yang memiliki partainya Mang Ep. Ya. Jadi kalau misalnya tadi, kalau politik ya dinamis, tapi yang menentukan dengan siapa, kalau misalnya jadi wakil bagaimana, terus Ya. kalau jadi bupati dengan pasangan harus dengan ini, ini kan Mang Ep. Tapi setidaknya saya harus mencari pasangan yang ideal. Ya. Ideal dalam hal apa? Memahami problem permasalahan dan bisa punya solusi untuk Kabupaten Subang. Gitu. Menciptakan lapangan kerja untuk laki-laki 10.000, ini kan jadi PR kita ke depan yang belum tercapai oleh sebelumnya. Nah, kita harus melanjutkan. Bukan berarti program menciptakan lapangan kerja Paru Hima Jimat Akur ini nggak baik, justru baik. Cuma belum terlaksana. Ya. Nah, kita laksanakan. Betul. Begitu. Kemudian gini Kak Asep, ini informasi dari publik bahwa munculnya sosok Kang Asep ini banyak mewarnai konstelasi politik di Subang. Ya. Dan tidak terlepas sosok Kang Asep ini backup finansial untuk maju di pilkada ini sungguh luar biasa. Ya. Kira-kira udah disiapkan berapa Kang Asep? Maju pilkada ini. Ya, kalau itu bahkan sudah rahasia umum lah. Ya, sudah ada tinggal cari di TikTok, di Instagram gitu. Kalau jadi presiden harus siapkan uang sekian, harus ada uang sekian, gubernur sekian, bupati sekian, wali kota sekian. Sudahlah itu. Artinya secara prinsip kesiapan fisik dan pesak sudah siap. Fisik dan pesak. Fisik dan pesak dan pulus. Ya boleh. Ya kan kita ini mencalonkan bupati itu sebenarnya pengabdian. Betul. Sebelum menyalonkan bupati saja tenaga waktu pikiran kita sudah untuk rakyat. Kenapa? Kita ketemu masyarakat, ya, terus menghadiri agenda, menghadiri acara dan lain-lain. Yang waktu bisnis kita yang harus sehari itu full untuk urusan bisnis, ya, itu kan harus kita korbankan dulu untuk menuju 2024 gitu. Kalau dari sisi finansial kita sudah hilang. Tetapi berbicara lagi niat kita apa menyalonkan bupati. Kalau niat kita mau memang benar pengabdian sebagai orang Subang dan lahir di Subang gitu, ingin membuat Subang ini lebih maju, lebih baik, ya kita harus korbankan itu. Kalau dibanding-bandingkan dari aspek materi, barangkali jadi bupati mah dibanding dengan sekarang yang Kak Asep seperti semua tahu bahwa punya bisnis ini, ya mungkin tidak seberapanya. Tapi karena niatan hati untuk benar-benar mengabdi dengan tangan sendiri barangkali gitu ya. Ya, jadi kalau berbicara terkait pengabdian itu sulit, karena kalau sudah berbicara pengabdian maka berbicara terkait ketulusan kita. Ya, ada yang dikorbankan. Ya, dan tidak ada istilah lagi hudang berang. PHBP, pasukan hudang berang. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi semuanya itu harus berdasarkan keinginan ketulusan kita dalam hal pengabdian. Gitu. Karena hal ini yang sudah tertanam oleh saya puluhan tahun dalam keseharian saya. Jadi sudah biasa gitu. Sudah biasa saya lakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi sudah nggak aneh gitu. Dan keluarga pun sudah nggak nyalonkan juga, tetap aja kegiatan sosial kemasyarakatan jalan gitu. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan izin dan doanya Kang Asep jadi Bupati Subang 2004-2009. Amin.
apa yang akan dikemas nanti nih? Subang itu bakal dijadikan apa? Kira-kira. Yang jelas kita tidak akan menjual slogan. Sudah bosan masa Subang mendengar slogan itu. Ya, yang jelas Subang ini butuh pemimpin yang betul-betul bukan hanya slogan tapi pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Ya, yang harus kita kemas, Subang ini harus menjadi kabupaten terbaik se-Jawa Barat. Contoh disampaikan oleh Pak Ruhimat di Matakur dalam visi misinya bahwa akan menjadikan Kabupaten Subang terbaik se-Jawa Barat. Tapi saya lihat data dari BPS Jawa Barat masih jauh di angka 5 besar juga. Gitu. Tapi kan COVID ya kan? 10 besar. 2 tahun COVID ya. Ya. Nanti akan harus dilanjutkan ini. Ya, kita Kang Asep nanti. Ya, mungkin karena COVID itu mungkin jadi terhalang. Ya, untuk menjadi terbaik Jawa Barat. Dan saya melanjutkan apa yang belum dilaksanakan oleh kepemimpinan Pak Ruhimat sama Pak Akur ini harus kita lanjutkan karena di dalam program-programnya bagus-bagus pada nih. Kita lihat kan bahwa Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera dan berkarakter. Nah, ini kan visi yang sangat luar biasa yang dulu kita olah bersama-sama sebagai ketua tim pemenangan gitu. Namun kan ada beberapa misi yang belum terlaksana. Yang belum dilaksanakan oleh karena mungkin karena COVID, mungkin ya. COVID mungkin ya. COVID 2 tahun. COVID ya pada ya. COVID gitu ya. Kan di sini kan di mana bahwa di slogan sejahtera kabupaten yang bersih, Subang yang bersih, maju, sejahtera dan berkarakter kan di sini sudah jelas. Maka Subang yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik dan non fisik. Ini kan belum tercover. Belum sempurna lah ya. Belum sempurna. Mari kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Terus berkarakternya, masa Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan ditunjang dengan keteguhan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita sempurnakan, perlu kita laksanakan. Ketika Pak Himat sama Pak Kur belum melaksanakan karena COVID itu, kita nanti kalau insya Allah kalau kepilih kita laksanakan. Ini juga bagus, cuma belum terlaksana saja, gitu. Kenapa ciri khas budaya itu belum terlaksana? Ya gedung budayanya acak-acakan kan. Gedung budaya yang Ragolung. Iya, Ragolung itu karena dana provinsi. Yang bantuan provinsi kan belum dapat perhatian yang khusus dari pemerintah Subang dalam hal pemeliharaannya. Itu gedungnya. Kalau pelaku-pelaku budaya dan seninya gimana sekarang? Ya, saya dapatnya. Aduh, kalau soal itu harus tanya ke orang seniman budaya. Nanti juga harus dilakukan. Ya, itu juga harus diperhatikan. Bagaimanapun sebuah daerah itu, bagaimana kita akan mendongkrak wisata kalau budaya lokal atau kearifan lokalnya nggak kita angkat juga, karena ada. Jadi kita harus angkat juga budaya lokalnya, kearifan lokal. Jadi menarik wisatawan untuk berkunjung kepada wisata-wisata yang ada di kita. Seperti itu. Kapan kira-kira Kang Asep nih setelah pasca kemarin Pak Ruhimat pensiun, sudah bersilaturahmi langsung lagi dengan beliau? Belum. Mau kan? Mau bahas silaturahmi kapan saja kita bisa. Cuma kan mungkin beliau lebih sibuk lagi. Katanya kan kalau lihat di TikToknya lagi fokus nganggur bebek begitu. Ya siapa tahu mungkin beliau berharap juga bisa Pak Dadang. Bisa. Terima kasih nih Kang Asep. Siap, Pak Dadang. Oke, pemirsa Metro Buana podcast yang kami cintai. Demikian obrolan sekilas dengan calon Bupati Kabupaten Subang, Kang Asep Romandiyati yang kerap bersama Kang Payandi. Kita bertemu kembali di episode yang lain bersama podcast Ong Sia.